Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri semua, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu dalam rangka belajar bersama ya. Kali ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, tapi sebelum belajar mari kita niatkan belajar kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghilangi kebodohan. Kemudian kita membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita telah membahas pelajaran ke-6, yaitu tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di situ kemarin kita telah belajar bersama mengenai beberapa pembahasan, diantaranya itu tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dewasa, kemudian kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan yang terakhir kemarin itu tentang peristiwa peletakan Hajar Aswad ya. Nah, kali ini kita akan mencoba kembali mengulang pelajaran yang kita pelajari kemarin. Nah, sebenarnya ada sebuah ayat yang ditulis dalam bab ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, artinya di sini karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW dan pada diri beliau itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, maka kita juga harus berusaha mencontoh beliau ya. Maksudnya mencontoh segala perilaku, perkataan, anjuran dari Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita kali ini kalian buka halaman 74. Tapi sebelumnya silahkan kalian siapkan dulu alat perang kita, yaitu buku dan pena ya. Karena perang kita atau jihad kita hari ini adalah melawan kebodohan ya. Kita bisa buka halaman 74. Nah, yang pertama, ayo berlatih. Nah, yang pertama ya, soal yang pertama. Apakah pekerjaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja? Nah, ketika remaja jadi Nabi itu memiliki beberapa pekerjaan. Di antaranya beliau itu mengembala domba-domba dan juga berdagang ke negeri Syam atau yang sekarang itu disebut dengan Suriah. Kemudian yang kedua, perilaku terpuji apa saja yang dapat kamu teladani dari perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Amat sangat banyak perilaku yang dapat kita teladani dari diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Nabi Muhammad adalah orang yang suka menepati janji. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah berbohong. Hidupnya lurus. Kemudian Nabi juga perkataannya santun dan tidak pernah menyakiti hati daripada orang lain. Terus yang ketiga, mengapa Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Khadijah untuk membawa barang dagangan Khadijah? Ya jelas itu karena cerminan dari sikap-sikap
dan akhlak daripada Rasulullah SAW itu yang membuat Khadijah tertarik menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi banyak ya, kemarin kita juga sudah membahas tentang sifat-sifat apa saja yang ada pada diri Rasulullah SAW. Terus bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika berdagang? Nah ini cara Nabi Muhammad ketika berdagang adalah beliau itu tidak mengurangi timbangan dan menjual dengan harga yang tinggi. Jadi beliau itu ketika berjualan itu jujur, beliau tidak mengurangi timbangan, juga tidak menjual harga tinggi ketika tidak sesuai dengan kualitas yang diberikan. Artinya harganya mahal pun kualitasnya berarti baik. Kalau barangnya jelek itu harganya, kalau mahal kan itu tidak baik, seperti itu ya. Nabi itu ketika berdagang itu tidak mengurangi harga timbangan dari barang tersebut dan menjual dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas, itu tidak. Nabi tidak melakukan hal itu. Berbeda dengan orang-orang Quraisy saat itu pada umumnya yang mengurangi barang timbangan, juga menjual harga dengan tinggi tapi kualitas barangnya itu tidak sesuai dengan harga. Kemudian nomor 5, tuliskan beberapa pekerjaan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yaitu diantaranya Nabi Muhammad SAW dulu pernah mengembala kambing. Kemudian Nabi juga pernah berdagang ke negeri Syam, seperti itu ya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kemudian, nah ini ya, ini Nabi juga selain memiliki 4 sifat, yaitu sifat sidik yang berarti berkata benar, kemudian amanah yang berarti dapat dipercaya, kemudian sifat tabligh yang berarti menyampaikan, dan fatonah yang berarti cerdas. Nabi juga memiliki gelar Al-Amin. Nah, gelar itu diberikan karena perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW senantiasa dapat dipercaya. Dan sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbohong. Kemudian yang poin C itu Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah kemarin sudah kita pelajari juga. Oke, kita mencoba ke ayo berlatih 2. Tuliskan 4 sifat yang dimiliki para nabi dan rasul. Nah kemarin Pak Zaini juga sudah membahas hal ini ya, sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, artinya sifat wajib bagi rasul. Nah ini sifat wajib bagi rasul yang pertama ini kita ya, nanti juga kalian boleh tulis di buku kalian, nah malah sebaiknya ditulis biar tidak lupa. Yang pertama, nabi dan rasul itu harus memiliki sifat sidik yang berarti benar. Kemudian sifat amanah dapat dipercaya yang tadi Pak Zeni sebutkan, tabligh menyampaikan, dan fatonah itu yang artinya cerdas dan bijaksana. Kemudian sifat mustahil. Nah ini kan sebelah sini itu sifat wajib, artinya sifat yang harus ada pada diri nabi maupun rasul. Kemudian sifat mustahil, lah yang sebelah ini sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada diri nabi atau rasul. Berarti kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama itu kizib, berbohong. Nabi dan rasul itu tidak mungkin berbohong. Kemudian khianah, lawan dari amanah, itu artinya tidak dapat dipercaya. Seorang nabi dan rasul itu tidak mungkin berkhianat. Kemudian yang ketiga itu kitman, menyembunyikan. Nah merupakan lawan dari sifat tabligh. Seorang rasul dan nabi itu tidak mungkin menyembunyikan, artinya tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang diberikan kepada Allah hanya untuk disembunyikan hanya untuk kepentingannya sendiri, itu tidak mungkin. Yang terakhir itu sifat mustahil, itu sifat balaghah ya, yang berarti itu bodoh. Jadi tidak mungkin nabi dan rasul itu memiliki sifat bodoh. Nanti kalau sifatnya nabi dan rasul bodoh ya malah dihapusi atau dikerjai saja oleh kaumnya. Makanya nabi dan rasul itu bersifat fatonah atau cerdas.
Sebenarnya ada satu sifat lagi sih, namanya sifat jais. Sifat jais bagi Rasul itu nanti dinamakan a'radul basariyah ya. Nabi itu yo bersifat layaknya seperti manusia, makan, minum, tidur, tetapi tidak mengurangi akan derajat kenabiannya. Itu sifat jais. Artinya sifat jais itu sifat yang boleh ada maupun boleh tidak ada pada diri Rasul. Kalau sifat wajib itu kan tadi harus ada, kalau mustahil tidak mungkin ada, dan yang ketiga itu sifat jais, a'radul basyariyah. Kemudian mengapa Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin? Tadi sudah ya, karena Nabi itu perkataan dan perbuatannya itu senantiasa dapat dipercaya, dan Nabi sepanjang masa hidupnya itu tidak pernah berbohong. Yang ketiga, mengapa Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini dijelaskan di sini karena sangat tertarik setelah melihat tanggung jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melihat sifat kejujuran yang ada pada diri Nabi, serta melihat akhlak budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih ketika Maisarah itu seseorang yang diutus oleh Khadijah untuk menemani dagang daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan pengalaman ketika dagang bersama beliau secara detail. Nah, Khadijah itu semakin tertarik kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian soal keempat, pada usia berapa tahun Nabi Muhammad SAW menikah? Nah, Nabi SAW menikah pertama kali itu pada usia 25 tahun. Itu pendapat yang paling sahih. Sebenarnya ada pendapat-pendapat yang lain, tapi yang paling kredibel itu pendapatnya Nabi berusia 25 tahun, yaitu menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ya. Nah, kala itu usia Khadijah itu 40 tahun. Kemudian yang kelima, tuliskan nama-nama anak Rasulullah SAW dari pernikahan dengan Khadijah. Nah, ketika pernikahan dengan Khadijah, Nabi itu memiliki 6 orang putra maupun putri, yaitu 2 orang putra dan 4 orang putri. Putranya bernama itu Qasim dan Abdullah, sedangkan putrinya itu bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Karena Qasim dan Abdullah itu meninggal ketika keduanya masih anak-anak, Nabi kemudian mengangkat anak angkat yang bernama Zaid bin Harisah sebagai sebagai anak angkat ya. Kemudian tuliskan contoh sikap jujur yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nanti kalian bisa cari sendiri. Di antaranya itu Nabi tidak mengurangi timbangan ketika berdagang. Kemudian tuliskan contoh sikap jujur yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti kalian kira-kira apa. Kemudian kegiatan aktif kegiatan siswa aktif 2 ya, halaman 78. Bacalah sekali lagi kisah peletakan Hajar Aswad tersebut. Apa yang telah kamu ketahui? Silakan nanti kalian baca sekali lagi. Mengapa kaum Quraisy memperbaiki Ka'bah? Nah, kala itu kan Ka'bah itu memang sudah mulai rusak, tapi kebetulan Mekah saat itu banjir sehingga kondisi Ka'bah menjadi sangat memprihatinkan. Artinya rusak parah. Makanya kaum Quraisy itu berbondong-bondong dan bekerja sama gotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Kemudian nomor 2, apakah Nabi Muhammad SAW ikut bergotong royong? Nah, ikut ya. Nabi Muhammad SAW itu bergotong royong ikut memindahkan batu-batuan. Ini loh, membantu. Nabi Muhammad pun ikut bergotong royong memperbaiki Ka'bah tersebut. Beliau bekerja berdampingan dengan paman beliau yang bernama Abbas ya, Abbas bin Abdul Muthalib, mengangkat batu-batuan. Kemudian nomor 3, mengapa terjadi perselisihan ketika meletakkan kembali Hajar Aswad? Nah, karena itu dari masing-masing suku itu merasa, suku atau kabilah ya, merasa bahwa mereka itu yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Nah, dari masing-masing mereka itu tidak ada yang mau mengalah. Dan akhirnya nanti ada
Kisah kemarin ada seseorang yang membawa baki berisi darah yang akhirnya nanti akan memicu sebuah peperangan antar suku gara-gara ingin memindahkan Hajar Aswad. Tapi nanti ada seorang dari pemuka Quraisy yang memberikan usulan kalau orang yang paling pertama keluar dari pintu masjid daripada Bani Syaibah itu yang memutuskannya. Jadi kemarin yang cerita kemarin itu. Kemudian bagaimana keputusan kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Nah tadi ketika perselisihan tersebut itu pemuka Quraisy yang bernama ini Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi itu mengatakan, wahai kaum Quraisy, serahkanlah masalah yang kalian pertentangkan itu kepada orang yang pertama muncul dari pintu masjid ini, yakni pintu Bani Syaibah. Kita serahkan kepadanya dan biarkanlah ia yang memutuskannya. Dan akhirnya orang yang pertama keluar dari pintu tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semua suku itu sepakat dengan keputusan yang akan diambil oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu terkenal orang yang jujur dan bijaksana. Makanya mereka itu sepakat. Nabi juga memiliki sifat al-amin, dapat dipercaya. Kemudian bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menyelesaikan perkara Hajar Aswad? Nah, Nabi itu menyuruh Nabi Muhammad SAW membentangkan sorban beliau. Kemudian Hajar Aswad, setelah dibentangkan sorbannya, Hajar Aswad diletakkan di tengah daripada sorban Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepala suku memegang tepi sorbannya dan mengangkatnya bersama-sama. Diangkat sampai mendekati posisi peletakan atau tempat Hajar Aswad. Kemudian Nabi sendiri yang meletakkan pada tempat semula dengan tangan beliau. Akhirnya semua suku itu merasa mendapat kehormatan sehingga perselisihan dapat dihindarkan. Semua suku itu merasa puas dengan apa yang dilakukan atau ide daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini rangkumannya bisa kalian baca. Nah ini sekalian kita bahas evaluasinya ya. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang Arab dijuluki Al-Amin karena beliau yaitu sifatnya jujur dan dapat dipercaya. Kemudian nomor 2, Nabi Muhammad SAW bersifat sidik, artinya itu benar atau berkata benar. Kalau menyampaikan tabligh, kalau cerdas dan bijaksana itu fadhana. Kalau jujur dan dapat dipercaya itu artinya sidik. Loh, nomor 2 kayaknya itu jawabannya yang D. Sebentar, kita cari tahu. Nah ini sidik itu berkata benar ya, sidik berkata benar itu berarti benar. Tadi yang B. Kemudian nomor 3, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya ke negeri Syam untuk berdagang ya, negeri Syam atau Suriah. Kemudian nomor 4, Khadijah senang kepada Nabi Muhammad SAW itu karena kejujuran Nabi Muhammad SAW, bukan karena kekayaan atau keturunan atau ketampanan beliau, tapi karena kejujurannya. Kemudian nomor 5, Rasulullah SAW ke Syam ketika berusia 25 tahun, memimpin kafilah dagang milik Khadijah binti Khuwailid ya. Kemudian nomor 6, Rasulullah SAW dipercaya menjadi hakim dalam memutuskan perselisihan dalam perkara peletakan Hajar Aswad. Nomor 7, kaum Quraisy mempercayakan untuk mengatasi perselisihan ketika peletakan Hajar Aswad karena Nabi Muhammad SAW itu cerdas dan bijaksana, bukan karena usianya paling muda, bukan juga karena cucu Abdul Muthalib,
bukan juga karena bertanggung jawab tapi karena cerdas dan bijaksana. Dan ya sebenarnya karena semuanya karena takdir Allah ya, yang mana pelantarannya itu beliau yang pertama keluar dari pintu Bani Syaibah. Nomor 8, salah satu sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yaitu fatonah. Fatonah itu artinya ya cerdas dan bijaksana. Cerdas ya yang C. Nah, pada usia 25 tahun nomor 9, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah, saat itu usia Khadijah itu 40 tahun. Itu pendapat yang paling sahih. Kemudian nomor 10, dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW mempunyai anak yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan, 6 ya totalnya. Kemudian ini yang kedua, Nabi Muhammad SAW diberi julukan Al-Amin oleh orang Arab karena yaitu tadi, karena beliau itu dapat dipercaya, beliau itu jujur, beliau itu belum pernah berbohong selama masa hidup beliau. Itu ada di depan tadi. Kemudian setiap nabi dan rasul memiliki sifat fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Cerdas dan bijaksana juga boleh. Sifat asidik artinya itu jujur ya. Sidik itu jujur. Atau benar pun sebenarnya boleh sidik sih, jujur dan benar. Kemudian nomor 4, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita nomor 5 yang diberi tugas oleh Khadijah untuk ikut serta dalam kafilah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Itu bernama ini, seorang wanita itu bernama Maisyarah ya, bernama itu Maisyarah. Namanya itu Maisyarah. Kemudian nomor 6, ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, masyarakat Quraisy memperbaiki Ka'bah karena keadaannya rusak sebab banjir. Kemudian nomor 7, paman Nabi Muhammad SAW yang mendampinginya ketika menikah dengan Khadijah itu bernama ya Abu Thalib ya, Abu Thalib, ayah daripada Ali ya, makanya Ali disebut Ali bin Abu Thalib. Nah ini, oh bukan, yang ini. Kemudian yang mendampingi Khadijah itu bernama Amir al-As'ad. Amir al-As'ad. Nah ini yang sekaligus menikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah sebagai walinya, maksudnya seperti itu. Kemudian nomor 8, kerusakan Ka'bah pada zaman jahiliyah terjadi karena ya memang dasarnya itu usianya sudah tua, belum pernah diperbaiki sejak zaman Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, dan yang terakhir itu karena banjir. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi hakim karena orang pertama masuk ke yaitu Masjid Bani Syaibah. Nah, pintu Masjid Bani Syaibah. Kemudian 2 orang anak laki-laki Nabi Muhammad dan Khadijah bernama Qasim dan Abdullah ya. Kemudian mengapa Khadijah mempercayakan Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangannya? Ya jelas karena Nabi itu dari dulu sudah terkenal jujur, bijaksana, dan memiliki gelar Al-Amin. Ada di depan sebenarnya, nanti dibuka lagi. Mengapa terjadi perselisihan ketika perbaikan Ka'bah? Nah, karena masing-masing suku itu merasa yang paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad, dan dari mereka itu tidak ada yang mau mengalah. Keteladanan apakah yang ditunjukkan Rasulullah SAW ketika memperbaiki Ka'bah? Ya setidaknya itu Nabi itu mau ikut bergotong royong membantu memperbaiki Ka'bah. Walaupun kita tahu kedudukan Nabi itu saat itu termasuk kedudukannya tinggi karena beliau termasuk keturunan daripada pemuka agama, yaitu kakeknya yang bernama
Abdul Muthalib dan merupakan keponakan daripada Abu Thalib. Bagaimana cara Rasulullah dalam mengatasi perselisihan Hajar Aswad? Nah, tadi sudah ya, Nabi itu membentangkan selendang beliau, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengahnya dan menyuruh dari masing-masing pemimpin kabilah untuk membawanya ke dekat tempat peletakan Hajar Aswad, dan ya Nabi sendiri yang meletakkannya. Bagaimana yang kelima ya, cara Nabi Muhammad SAW dalam berdagang? Ya, Nabi berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan dan menjual sesuai dengan harganya. Harga mahal ya kualitasnya bagus, tidak kok kualitasnya jelek tapi dijual dengan harga yang mahal. Kenapa? Nanti akan menimbulkan penyesalan dan kekecewaan daripada pembelinya. Kemudian ini, berilah tanda centang pada kolom B jika benar atau S jika salah. Yang pertama ya, walaupun Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan tinggi dan dihormati oleh masyarakat Mekah, beliau tidak sombong dan sangat rendah hati. Betul apa tidak? Betul atau salah? Ya betul ya, beliau itu tidak sombong dan sangat rendah hati. Rasulullah SAW pernah menyembah berhala sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaumnya sebelum datangnya agama Islam. Betul atau tidak? Tidak ya, salah berarti. Karena beliau memang sudah maksum atau terhindar dari dosa. Beliau pun tidak pernah meminum atau arak seperti kebiasaan orang jahiliyah. Tidak pernah berjudi, meminum arak ataupun hal-hal yang tercela lainnya. Nomor 3, Khadijah sangat tertarik kepada Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya dan kesuksesannya dalam memimpin kafilah dagang. Yang apa ini? Khadijah sangat tertarik kepada Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya dan kesuksesannya dalam memimpin kafilah dagang yang dipercayakan kepadanya. Ya iya toh. Ini berarti benar. Nah, ini kemudian termasuk salah satu faktor yang menimbulkan kecintaan Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 4, nama anak laki-laki Nabi Muhammad SAW dan Khadijah adalah Abdullah dan Qasim. Betul. Nah, sebenarnya nanti ada satu lagi putra, ini betul, Nabi yang bernama Ibrahim, tapi bukan dari istri Nabi yang bernama Khadijah. Kemudian nomor 5, tidak terjadi perpecahan ketika peristiwa Hajar Aswad karena kecerdasan dan kebijakan Nabi Muhammad SAW. Tidak terjadi perpecahan ketika, ya benar. Nah, karena kecerdasan beliau akhirnya tidak sampai terjadi perpecahan dan perselisihan. Nah, itu bab yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya itu tentang pelajaran ke-7, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalian juga bisa baca-baca dulu tentang bab ini ya, dibaca-baca dulu, dipelajari dulu seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat Pak Zaini sampaikan pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga bisa meniru akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena ya hanya Nabi nantinya, Nabi yang dapat memberikan syafaat di hari yang sangat kacau dengan sangat susah nanti suatu saat ketika sudah di padang mahsyar ya, ketika setelah kiamat. Seperti itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Pak Zaini mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.